yamut, itu penyakit wahan namanya. Hatinya lemah, imannya lemah, diakibatkan apa? Terlalu banyak dengan dunia bergaul, lupa akhirat. Jadi bukan menjadikan dunia sebagai pijakan mencari akhirat, terpaut dengan dunia sepenuhnya. Semua dunia, ukuran dunia. Kiamat. Saya tuliskan kiamat saja dulu, saya tidak tambahkan dulu, sudah dekat. Nah, ya kiamat sudah dekat itu dari Quran, surah ke-54 ayat pertama. Iqtarabatis sa. Nah, tuh, kiamat sudah dekat. Fokus baik-baik sini. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna. Ya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata. Bukan kana, tak kana, bukan kana, ha. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Paham dulu ya. Astagfirullahaladzim. Cukup sampai ayat 18 dulu. Perhatikan baik-baik. Ayat 18 di surah An-Naba. Kalau teman-teman mau catat, boleh. Quran surah ke-78 di ayat yang ke-17 dulu ya. Nanti korelasinya dengan Quran surah ke-69 Al-Haqq ayat 13 sampai 15. Sudah? Atau kalau hari Jumat suka baca apa? Al-Kahf. Satu lagi Yasin ya, bisa baca Al-Kahf, bisa baca Yasin. Quran surah Yasin misalnya. Surah ke-36 ayat 53. Ya Al-Kahfnya boleh. Quran surah ke-18 ayat 18. Pelan-pelan. Nanti di An-Naml juga ada. Cuma kita karena waktunya sangat terbatas, kita kumpulkan dulu. Perhatikan baik-baik. Bapak dan Ibu sekalian, ada gambaran di Al-Quran bahwa kehidupan kita itu berada dalam satu sistem tata surya gitu ya, kita tempati sekarang, ada di bumi, kan? Kan di situ ada galaksinya ya, kalau belajar kita tentang alam semesta. Kemudian juga ada planet-planet dan sebagainya. Nah itu, kalau kita mengaji dengan sempurna di Al-Quran, kita akan temukan bahwa semua baik itu planet, asteroid, benda-benda angkasa, sistem tata surya, semuanya itu, ya, itu ada dalam satu ruang. Yang ruang itu nanti diliputi oleh satu liputan disebut dengan sur. Sur itu kalau sekarang seperti bentuk trompet gitu. Ya, kalau digambarkan sekarang itu sur, artinya sesuatu yang melahirkan suara ketika ditiup. Jadi sekarang tuh kita misalnya di bumi ya, misal saja, ini kan titik kecil aja kalau kita lihat, dikumpulkan semuanya. Nah semua di tata itu di sistem kehidupan kita, baik galaksi dan sebagainya dikumpulkan, itu diliputi oleh satu naungan yang kalau kita kumpulkan itu semua, liputannya itu bentuknya seperti trompet gitu, itu sur namanya. Ya. Nah dulu ada seorang ilmuwan Jerman namanya Frankenstein. Dia seorang astronom juga, dia meneliti dan meriset. Dan Masya Allah, inilah kesesuaian Al-Quran dengan gambar-gambar kehidupan atau dengan sistem kehidupan yang memang Allah yang menciptakannya, pasti akan sesuai. Kesesuaian Al-Quran dengan nilai-nilai ilmiah di kehidupan. Beliau temukan bahwa alam semesta ini seperti berada dalam liputan satu bagian ya, yang bentuknya seperti trompet persis. Sur. Anda kalau mau googling juga bisa itu. Misalnya alam semesta trompet gitu ya, misal, atau Frankenstein misalnya, hasil penelitian dikeluarkan. Itu kelihatan tuh.
Dan ini ilmiah, karena penelitiannya bukan hanya ilmiah, tapi menggunakan teknologi tercanggih di zamannya dengan pendekatan alat-alat yang dimiliki oleh NASA. Ya, kan sekarang yang mencitra dari satelit kan NASA yang paling canggih. Ditemukan ini, teman-teman sekalian. Nah, masih ingat kan? Di Islam itu kita punya petunjuk dalam Al-Quran, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertugas meniupkan gambaran tentang akhir kehidupan yang disebut dengan sasakala itu. Ya? Maka tugasnya hanya meniup itu saja. Nanti di hadis disebutkan 2 kali tiupan. Ya, nanti ada riwayat menunjukkan 3 kali, riwayat menunjukkan 2 kali tiupan. Ya, yang paling sahih nanti yang paling kuat 2 kali, karena yang disebut 1 dan 2 itu gabungan nanti. Ya, baik, perhatikan. Malaikatnya disebut siapa? Israfil. Israfil. Pelan-pelan. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup apa? Nah, sasakala itu kan bahasa kita. Apa itu sasakala? Trompet itu bahasa kita. Bahasa Quran itu yang dimaksud sasakala itu sur. Yauma yunfakhu. Fakhu itu ditiupkan. Ya, yauma yunfakh. Pada saat itu, kapan terjadinya hari perpisahan itu? Ketika ditiupkan tuh, ditiupkan. Ya, ditiup. Siapa yang niup? Malaikat Israfil. Apa yang ditiup? Sur. Apa itu sur? Nah, ini yang saya gambarkan kurang lebih seperti ini gambarannya tuh. Seperti bentuk trompet. Ya. Nah, kita ini ada di sini nih. Untuk percobaan gini hipotesanya. Bikin satu trompet, kasih benda kecil di situ tuh, banyakin di situ. Pasir-pasir kumpulin, tiup dengan sekencang-kencangnya. Pasirnya tetap di situ atau terbang? Pasti terbang, bukan cuma terbang, bertumbukan. Ya, bertumbukan, datang, bum 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 beradu dan seterusnya. Ya, jelas sampai sini? Baik. Nah, di Al-Quran ditemukan ini dan berkesesuaian dengan apa yang diriset kekinian melalui NASA itu. Bahwa pada akhirnya ini akan hancur, ini akan berakhir kehidupan ini. Tinggal nunggu perintah. Ya, kalau di hadis kita kembalikan ke hadis, nanti banyak hadisnya. Nanti kalau sudah masuk kita turunkan insya Allah, pelan-pelan. Tapi saya ingin gambarkan bahwa kita hidup dalam sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan. Kalau bukan kita pulang duluan, dunia ini pun berakhir. Ditiup, selesai. Dan riset secara ilmiah membuktikan itu. Paham? Oke, sekarang kalau sudah paham bahwa kita berada di tempat seperti ini, kapan saja pulang, kapan saja keadaannya berakhir, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Kalau sudah ditiupkan, maka semua akan kembali kepada Allah, bergelombang semuanya. Semua kembali, nggak ada yang tersisa. Pelan-pelan, fokus, kita balik ke ayat 17-nya lagi. Kapan itu terjadi? Pada hari perpisahan dengan dunia. Inna yaumal fasli kana. Nah, ketika itu ditiupkan, disebut dengan yaumul fasl, hari perpisahan dengan dunia. Habislah dunia semuanya. Nah, hari itulah yang disebut dengan kiamat. Berdiri, fokus, bangkit, disebut koma. Jelas? Bangkit semua secara serempak, ya, saling bangkit banyak keseluruhannya, sehingga berpotensi ada yang bertubuhkan, ada yang bertaburan, ada yang macam-macam. Itu sifatnya disebut dengan kiamat. Hari terjadinya kebangkitan besar yang keseluruhannya kemudian bangkit, ya, kemudian naik, kemudian beradu, bertumbuk, hancur keseluruhannya. Maka harinya disebut dengan apa? Kiamat. Dan hari kiamat ini juga hari perpisahan, yaumal fasli, hari berakhirnya kehidupan dunia. Karena miqata, aku telah tetapkan waktunya dengan sempurna. Miqat itu gabungan tempat dan waktu yang sempurna. Bapak ibu mau haji, mau umrah, bukankah miqat dulu kan? Bukankah di miqat itu ada waktunya kan? Waktunya dan tempatnya yang sempurna kan? Dilakukan di situ pada saat itu kan? Jelas? Baik, maka kiamat pun demikian. Kata Allah, aku telah aturkan tempatnya, perpisahan bumi hancur semua. Habis. Waktunya kapan? Aku telah atur waktunya sedetil mungkin. Jelas? Nah, detil waktu yang sedetil mungkin mencakup detiknya, menitnya, jamnya, sampai harinya, sampai momentumnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah namanya. Sa'atun as-sa'ah.
Agak fokus ya, agak fokus betul. Karena itu jam dalam bahasa Arab disebut sa'ah. Karena di jam itu kan ada presisi tinggi menunjuk kepada bukan hanya jam, menit, tapi juga apa? Detiknya gitu ya. Nah, waktu yang sangat spesifik, presisinya, akurasinya begitu tinggi dalam bahasa Arab disebut dengan sa'ah. Karena itu, kalau bertanya kapan kiamat terjadi, kapan tepatnya, kapan waktunya, maka dijawab oleh Al-Quran, miqata itu dengan bahasa yang jelas menggunakan kata sa'ah. Sa'ah. Buka Quran surah 31 ayat 34. Setelah ini, kita harapkan tidak ada lagi yang menyimpulkan kiamat terjadi kapan, tanggal sekian, bulan sekian, dan seterusnya. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Pelan-pelan. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Masih ingat ayatnya dibuka dengan kata apa itu? Inna kan? Sudah saya terangkan tadi ya. Tanamkan pada jiwamu dengan kuat, jangan ragu. Hanya milik Allah lah pengetahuan tentang detil terjadinya kiamat. Jadi sa'ah disebutkan di ayat itu menunjukkan kesan bahwa waktu spesifik, detilnya kapan terjadi kiamat itu hanya diketahui oleh Allah saja. Jelas? Ilmuha indallah. Ya, ilmunya, pengetahuannya hanya milik Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang pertama yang Allah ingin sampaikan bahwa ada hak prerogatif Allah yang tidak diturunkan kepada makhluk manapun pengetahuannya. Dan itu ada 5. Itu ada 5. Dan semua ada di ayat ini. Quran surah 31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. 5. Tentang kiamat, tentang bagaimana mengatur cuaca, karena itu nggak ada kepastian cuaca, adanya perakiraan cuaca. Yang ketiga tentang kejadian di alam rahim, ditetapkan qadanya, qadarnya, kapan hidup, berapa lama meninggal, kapan, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Yang keempat, yang terjadi kemudian, kita nggak tahu besok ada kejadian apa. Yang kelima adalah di mana dan kapan kita meninggal. Jelas? Yang pertama kali tentang kiamat. Karena itu, awas, hati-hati ya, ini kita bahas dengan iman. Kalau ada yang bergeser dari sini berarti lemah imannya. Karena itu, kalau Anda mendengar keterangan kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, langsung kita tepis. Jelas? Karena memang pengetahuannya hanya yang dipunyai siapa? Allah saja. Ya, karena seringkali manusia, ini menunjukkan manusia kurang iman. Ada kesibukan dunia yang membuat imannya nggak kuat. Sehingga takut. Dengan kematian takut. Hati-hati, kalau seseorang sudah takut mati, takut meninggal, itu kata Nabi dia terkontaminasi oleh penyakit hubbud dunia. Terpaut tinggi hatinya dengan dunia, padahal akan ditinggalkan. Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu penyakit wahan namanya. Hatinya lemah, imannya lemah, diakibatkan apa? Terlalu banyak dengan dunia bergaul, lupa akhirat. Jadi bukan menjadikan dunia sebagai pijakan mencari akhirat, terpaut dengan dunia sepenuhnya. Semua dunia, ukuran dunia. Sehingga lupa akan pulang. Karena lupa pulang, takut meninggal. Dengar kiamat itu alergi. Nggak usah bicara kiamat lah. Nggak usah bicara meninggal lah. Nah, padahal itu akan dihadapi. Karena itu menghadapi kematian biasa saja. Pasti meninggal kok. Biasa saja. Cari bekal sehingga bisa kita sambut. Waktunya tiba kita sambut. Yang datang malaikat kok. Ya, malaikat apa namanya? Maut. Kan kalau kita punya bekal, tampil datangnya indah. Indah, bercahaya, bagus, Masya Allah. Masya Allah. Tiba waktunya itu, Insya Allah. Senyum, kesenyum kan? Orang punya bekal senyum, meninggal senyum. Meninggal kok senyum? Di sampingnya menangis, dia tersenyum. Padahal ketika lahir dia yang menangis, yang sampingnya malah tersenyum. Coba bayangkan. Dia lahir menangis kan? Di sampingnya ketawa, udah lahir, senyum, ketawa. Nanti saat meninggal balik, kita yang senyum, mereka yang nangis. Senyum, karena siap. Nah, pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik Allah. Jadi jangan sampai kejadian lagi. Dulu tahun 99, saya masih di Garut. Heboh itu. Hati-hati, tanggal 9 jangan keluar.
Karena tanggal 9 bulan 9 tahun 99 akan terjadi kiamat. Sebagian pasar sepi. Betul, nyata waktu itu. Nyata. Begitu sampai di waktunya nggak kejadian. Enak aja bilangnya diundur tahun 2012 katanya. Tanggal 12, bulan 12 tahun 2012 nggak kejadian juga. Jadi nggak usah terlalu heboh kalau ada hal-hal demikian. Jelas? Baik. Kira-kira Rasul yang paling dicintai siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Nah, ya ini kita ambil level malaikat dulu. Jibril. Jibril itu kan penyampai wahyu. Kira-kira Jibril tahu nggak kapan waktunya kiamat? Tahu dari mana? Begitu harus pede kan ayatnya inna, kan? Innallaha indahu ilmus. Allah udah tegaskan. Jibril aja nggak tahu, masa kamu yang bukan malaikat tahu? Jibril aja nggak tahu. Jadi kalau ada yang mengatakan hati-hati kiamat terjadi tanggal sekian, Jibril aja nggak tahu, apalagi ente. Gitu. Ya, Nabi Muhammad tahu tidak? Tahu tidak? Kan pernah Isra Mi'raj beliau. Kan pernah menghadap Allah, masa nggak tahu? Tahu nggak? Tidak. Nabi Muhammad Nabi paling mulia, dekat dengan Allah, takwanya tinggi, kana khuluqul Quran. Surganya turun jaminan sebelum wafatnya, tetap nggak tahu kiamat. Anda aja sudah nggak jelas. Surga belum terjamin. Pujian nggak datang dari Quran mengatakan kiamat akan terjadi tahun sekian. Cie, siapa Anda? Nah, yang menarik begini, ada dialog antara yang paling dekat dengan Allah dalam kalangan malaikat dan kalangan Nabi, Jibril dan Nabi Muhammad. Dialognya disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis nomor 8. Ya kan? Halaman 36 sampai 37 di Kitabul Iman, kitab pertama, nomor hadis yang ke-8. Yang meriwayatkan orang paling dekat, satu infonya, mertua Nabi, sahabat Nabi, Abu Hafs, ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari Umar kepada siapa? Ke anaknya Abdullah bin Umar, ya, bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sampai ke Imam Muslim dikabarkan ke kita, qala an Umar bin Khattab Abi Hafs radhiyallahu taala anhu Amirul Mukminin qala bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. تعال هنا. Ada satu murid-murid saya, biar dibacakan, kita tes hafalannya. Murid saya semua harus hafal sanad dengan matan. Bacakan hadisnya awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. عن عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Silakan duduk kembali. Ini ada murid saya di sini 14 orang. Mereka di pengkaderan program kader ulama. Jadi belajar hadis pakai sanad, pakai matan, harus hafal. Bahasa Arab pakai matan, pakai sanad, harus hafal. Mereka adzan aja punya sanad, langsung ke Nabi. Jadi adzannya dites langsung pakai sanad. Ya, jadi didoakan mudah-mudahan mereka dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak expose supaya tidak diganggu banyak orang. Mereka tidak boleh menerima apapun. Ya, karena belajar dengan saya langsung. Satu tempat belajar, ada syekh juga dari Sudan, syekh dari Mesir membimbing.
Dan mereka kalau sudah masuk ruangan, bahasa Arab full semua. Handphone disimpan, cuman hari Jumat sampai dengan sore. Handphonenya balik lagi. Ini ahli Quran 30 juz, sedang pendalaman. Nanti mereka belajar sampai S3 sampai selesai insyaAllah. Ini dari provinsi yang berbeda-beda, 34 provinsi. Nanti pulang-pulang insyaAllah setiap provinsi ada ulamanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Balik, langsung ke hadisnya, ke ujungnya saja biar cepat. Jibril, malaikat terdekat dengan Allah. Bertemu Nabi Muhammad SAW, Rasul terdekat dengan Allah. Dua-duanya terdekat. Dikonfirmasi oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW tentang kiamat. Kalimatnya jelas, mata sa'ah. Kapan waktunya kiamat tiba? Apa jawab Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini jawaban tawadhu nih. Jibril datang ke Rasulullah karena merasa beliau itu kekasih Allah, dekat dengan Allah. Ya, belum minta sudah dijawab. Ya. Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad pun menghormati Jibril. Anda kan yang diminta menyampaikan wahyu, dekat dengan Allah. Jadi dua-duanya yang terdekat dengan Allah, tapi jawabannya sama. Yang tahu hanya Allah. Jadi Jibril aja nggak tahu, Nabi Muhammad nggak tahu, apalagi kita orang biasa. Like and subscribe.